Bentar. Oke. Ya, sembari nunggu yang lain, saya mau kasih tahu dulu nanti ulangan online-nya bagaimana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalian rata-rata pakai HP ya? Iyalah. Ya. Oke. Enggak. Aku. Nah, nanti kalian akan ulangan menggunakan Google Form. Bisa kalian lihat di sini, ini contoh ya, bukan ulangan aslinya. Jadi kalian tinggal isi, nanti ada namanya, terus kapan kalian ngerjainnya, semuanya PG. Ya, rata-rata soalnya itu ada 20. Kalau nggak kelihatan, kalian miringin aja HP-nya. Jadi lebih kelihatan. Nah, contoh. Misalkan soal yang pertama di sini, ikan hiu termasuk kelas. Mamalia. Termasuk Mamalia. iya. Ya. Maaf. Kita preview dulu. Ya. Misalkan termasuk mamalia. Kalian klik aja mamalianya. Ya. Terus misalkan ayam termasuk aves alias burung-burungan. Kadal, reptil. Boleh lihat buku nggak, Pak? Hah? Boleh lihat buku nggak ya? Boleh, Pak. Mentang di rumah ya. Boleh lihat buku. Boleh, Pak. Mau lihat buku apa enggak? Iya. Enggak. Tidak. Enggak. Lihat. Enggak. Lihat doang. Tidak. Jadi kalian tinggal isi-isi aja. Iya. Nggak akan terlalu susah kok. Ini aplikasinya apaan, Pak? Ya, jadi kalian tinggal jawab-jawab doang kok. Ini Kalau udah aplikasinya selesai, apaan, Pak? ya, kalian tinggal klik submit, ya. Ketika kalian klik submit, kalian akan langsung mengirimkan jawaban kalian ke saya, ya. Nanti saya tinggal lihat ada di respon saya. Misalkan yang ketiga, karena tuh kalian tinggal lihat, ya, skornya 80/100, berarti tadi saya jawab 80 benar, ya, berarti dari 10 soal benarnya 8. Tuh ini udah ada jawabannya. Nanti langsung kalian, kalau yang ini kan ini udah lama saya buat. Kalau yang kalian nanti saya kasih, itu soalnya, maaf, bukan soalnya, jawaban, skornya, nilainya udah kalian bisa lihat langsung setelah kalian selesai ngerjain. Jadi kalian tahu nilai kalian berapa, terus saya tahu, ini siapa yang jawabnya begini. Nah, misalkan kalian nggak jawab satu, itu nggak bisa dikirim. Ya, jadi itu cara pakai kita untuk ulangan online-nya. Kan jadi kalian nggak perlu nulis-nulis lagi. Jadi udah lebih gampang. Kalian juga ini tinggal klik-klik aja di HP. Di HP kalian udah tinggal klik. Oke, kita voting. Siapa yang mau open book? Saya. Nggak mau. Saya. Nggak mau. Oke, di sini kan ada fitur chatnya. Ada fitur chatnya kan? Nih, Pak. Mana? Di partisipan. Tulis aja kalian kalau mau open book, tulis Y besar. Kalau nggak mau buka buku, tulis X.
Nggak mau, saya buka buku. Ditulis. Di chat. Ayah nggak mau buka, Fahri nggak mau buka. Exli. Ali di Exli. Exli. Li Exli. Oke. Exli. Awas lu ye. Bogo mentah siap melayang. Ye. Ya, ye. Y-nya 3, X-nya 2. Pak, dari bab berapa, Pak? 4, 5. 5:2. Oke. Berarti nanti silakan kalian mau buka buku nggak apa-apa. Ya. Yes. Oh. Buka buku boleh, buka Google, cari di Google silahkan. Ya, nggak Buka masalah. buku dan mencari gede. Tapi tetap harus Membiasakan dikerjain sama kalian. Karena nanti saat-saat ini akan langsung masuk ke nilai kalian. Jadi kasih tahu teman-teman kalian yang nggak pernah datang, yang nggak pernah muncul di sini. Ya. Saya juga nggak punya WA-nya, Pak. Cewek kayak kalian kabarin. Soalnya saya nggak tahu, kemungkinan kan kita belajar sampai 11 April online. Tapi kita nggak tahu bagaimana ke depannya. Mungkin ditambah lagi sampai Lebaran, belajar di rumah. Ya, tergantung nanti dari situasi dan kondisi Indonesia. Terutama di wilayah Bogor. Di wilayah Bogor ini sudah ada yang meninggal 1. Ya, karena virus COVID-19. Yang meninggal orang mana? Orang Bojonggede, sebelah rumah saya. Enggak sebelah rumah sih, kampung sebelah. Oh, udah meninggal. Kasihan. Oh. Jadi hati-hati. Ya, 1 orang udah meninggal di Kecamatan Bojonggede. Sekarang kasusnya paling baru itu saya lihat ada 32 yang telah terkena dan dinyatakan positif. Jadi hati-hati. Kalau kalian nggak punya keperluan yang penting-penting banget, nggak usah keluar, di rumah aja. Ya bantuin mak kalian yang cewek belajar ngulek. Ya yang sunat. Belajar ngulek. Ya yang sunat berarti jangan kemana-mana, nanti jahitannya lepas. Jahitannya lepas. Ya, oke. Kita mulai aja karena waktunya udah terlalu molor. Oh, udah 8:19. Oke. Today we learn about simple past tense. Hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. We learn about pengertian simple present tense. Maaf, simple past tense di sini salah ketik aku. Ya, terusnya regular sama irregular verb. Ya, kata kerja yang beraturan sama kata kerja yang tidak beraturan. Sama nanti contoh penggunaannya di kalimat sederhana. Simple present tense adalah simple present apa simple past tense sih? Kayak simple past tense ya? Kayak simple past tense. Maaf, saya hitun dulu deh. Pak, kok dia lagi sih, Pak? Ya. Bentar.
Oke. Simple past tense adalah kegiatan yang telah terjadi sepenuhnya di masa lalu. Jadi, ketika kalian melakukan kegiatan di masa lalu, entah itu 2 menit yang lalu, 1 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan telah selesai, tidak dilakukan lagi, maka ketika kalian ngomong itu menggunakan simple past tense. Kayak lebaran ya, Pak. Ya, misalkan saya telah mencuci baju kemarin. Itu nanti akan menjadi simple past tense. Nah, simple past tense ini ada beberapa macam ya. Ini kita akan belajar 3. Ada bentuk pernyataan atau plus positif. Ada yang pernyataan tidak, sama pertanyaan. Yang pertama ini afirmatif atau pernyataan. Rumusnya ada subjek alias pelaku, ada verb 1 tambah ed, ini untuk yang regular verb atau kata kerja yang beraturan, atau verb 2 untuk yang tidak beraturan, yang verb 2 ya. Kata kerja. Sama komplement ini cuma tambahan keterangan. Kalian mau tambahkan keterangan waktu, keterangan tempat. Jadi ini rumus sederhananya. Nanti di belakang saya kasih linknya. Kalian kalau mau belajar lebih lanjut bisa. Ya. Sekarang lagi banyak kelas online gratis yang biasanya 700 sampai ratusan ribu, sekarang gratis, jadi bisa kalian gunakan. Contohnya, I sebagai subjek, ya sebagai pelaku. Bapak. Apa? Apaan? Senin depan masuk ada, Pak? Enggak, besoknya lebaran. Oke, nanyanya itu nanti. Lebaran maksudnya. Pak. Males, Pak. Ya, kata kerjanya di sini saya tugas. ya. Aslinya dia skip doang, tapi karena dia kata kerja yang beraturan, regular verb, maka saya tambahkan ed. Terus keterangannya saya pakai keterangan 4. I skip class. Ya, saya tidak mengikuti kelas. Baru dikit tuh nyemelontong. Bukan bolos. Oke, contoh yang lainnya. Ini yang regular verb ya. Oke, she played ya, she punched 3. Kalau kita bisa lihat, ini hanya verb 1 ditambah dengan ed. You dapat coklat. Dos. Ya, ed sebagai tambahan. Ya, ini hanya sebagai tambahan aja. Pak, puncut apa, Pak? Hah? Pan. Itu memukul. Ya. Ini hanya tambahkan ed aja. Study. Ya, y-nya diubah jadi i, tambahin ed. Love cuma ditambah ed. Nanti kita belajar apa yang ditambahkan. D doang, ed. Ya. Di sini keterangannya ya. Pokoknya yang warnanya pink Ini kalau ambilnya set. ini adalah keterangan. Yang warnanya kuning ini adalah
subjeknya, dan yang warna biru ini adalah Keterangan. kata kerja. Keterangan. Jadi itu untuk yang reguler. Contoh irregularnya yang tidak beraturannya. Ya, sama saya pakainya coba di sini ada gelas dong, Pak. stand. Ya. Dan itu ini verb 2 ya. Ini verb 2. Stand apa, Pak? Dan itu mengirim. Ya, verb satunya itu and pakai D belakangnya. Itu verb satunya. Ya, jadi dia nggak ditambahin ed, tapi punya bentuk sendiri. Itu bedanya yang regular sama irregular. Contoh yang drop aslinya adalah break. Left. Verb satunya adalah leave. Eat itu makan. Verb satunya Bukan daun, Kak. ya. Jadi terlihat berbeda. Kalian bisa lihat sendiri. Udah ditambahin ripet, bracket, itet. Ya. Bukan, tapi kan ini irregular, dia punya bentuknya masing-masing. Nanti kita lihat beberapa contoh regular sama irregular. Regular dan irregular verb. Oke, lanjut. Ya, negatif atau pernyataan tidak. Kemana? Rumusnya ini, ya, subjek atau pelaku, did not tetap did not, ya. Did not itu tidak, artinya ya. Verb 1 dan tidak pakai verb 2 lagi kata kerjanya. Contoh, I did not skip, ya. Aku tidak membolos. Ya. Jadi skip itu membolos. Itu bukan membolos sih, artinya melewati. I did not skip. Aku tidak melewati. Melewati apa? Nanti bisa kalian tambahkan kompleks. Tambahkan keterangan. I did not skip class. Aku tidak melewati kelas. Alias masuk. Ini contohnya. He did not play. Ya, kalau tadi verb 2-nya pakai ed, sekarang cuma pakai verb 1. Ya, semua ini verb 1. Balik lagi ke semula. Yang cuma berubah adalah did not-nya aja. Ya. Not-nya semuanya berubah. Ketika ada did not dalam satu kalimat, itu berarti dia menggunakan simple past tense. Jadi itu cara melihatnya nanti kalau yang verb negatif, yang negatif atau past tense-nya. Kita lanjut. Ini untuk irregularnya balik lagi tadi ke verb 1. Ya.
sama semua, cuma tadi ini jadi verb 1, tambahin did not di depan verbnya, depan ketiganya. Bukan leaf itu daun, Pak. Hah? Bukan leaf daun. Nah, leaf daun, oke. Bedakan nanti kita nggak akan belajar bagaimana pronunciation-nya secara pengucapannya, tapi kalian harus tahu tulisannya. Break juga bukan istirahat, Pak. Leaf daun itu pakai F, ya, artinya daun. Kalau leaf ini artinya pergi. Ya, leaf yang ini artinya pergi. Break bukan istirahat, Pak. Ya, leaf ini pergi. Kalau leaf yang pakai F ini daun. Ya. Break bukan istirahat, Pak. Istirahat terlalu peyang. Istirahat mah rest. Break ini bukan istirahat artinya. Halaman berapa, Pak? Di bab berapa Disha kemarin, Disha? Bab 12. 94. Bilang tidak 2018. Karena buku bahasa Inggris saya beda sama yang kalian punya. Soalnya yang buku-bukunya itu masih pakai tahun yang lalu. Jadi agak beda, nanti takutnya salah ituan, salah halaman. Oke, kita skip, kita lanjut. Interrogatif, kalau pertanyaan, ini rumusnya, ya pakai depannya this, ya. This itu apakah, ya? Apakah subjek itu pelaku sama kata kerja bisa tambahan komplement terus kasih tanda tanya karena ini pertanyaan. Contohnya, did you skip? Ya, apakah kamu melewati? Ya. Nah, ini contoh untuk yang regular verb yang interrogatif. Sama aja, cuman did-nya tadi yang ada, did-nya tadi di tengah. Ya, did-nya tadi ini adanya di tengah, tapi sekarang diubah. Ya, ditukar. Did-nya jadi di depan, pelakunya ada di tengah. Kalau untuk yang pertanyaan, ya, yang interrogatif. Kalau untuk yang pertanyaan ini, dia ditukar aja. Oke. Lanjut sama irregularnya juga. Sama, nggak beda jauh. Nanti kalian bisa baca-baca lagi. Yang ingin saya mau terangkan selanjutnya adalah regular dan irregular verb. Karena ini sering jadi kebingungan. Ya. Yang pertama, regular verb itu bentuknya beraturan. Ya. Yang harus kalian camkan, regular verb ini beraturan. Kenapa beraturan? Nanti kalian bisa lihat. Ya, contoh. Tadi kita pakai skip. Verb satunya skip. Verb 2-nya skipped. Ya. Ada tambahan. Ya. Dan verb 3-nya sama. Skip, skip, skip. Ya. Skip, skipped, skipped. Ya. Ya, bukan skip, Pak. Ya, kalau saya ngomongin skip, 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 nanti kalian bingung. Ya, ada ad-nya di belakang. Skip.
Contohnya ini ada regular verb, ya. Yang saya kasih warna merah adalah tambahannya di verb 2 dan di verb 3. Tidak. Ada artinya, Contoh, except. Ketika ditambahkan, diubah menjadi verb 2, ditambahkan ed. Ya. Ketika jadi verb 3 sama, tambahkan ed. Ya, biasanya verb 2 dan verb 3 ini sama kalau untuk yang regular verb. Ya, terus ada company, accuse, achieve, add, admire, admit, advise, affect, agree. Ya, tergantung apa yang ada di belakangnya, itu nanti penambahannya beda-beda. Ya, kayak accept. Accept ini tambahin ed. Accompany, udah jangan ada yang coret-coret dulu. Karena belakangnya ada y, ya. Karena belakangnya ada y, y-nya itu diubah menjadi huruf i, ya. Itu jangan gambar-gambar dulu. Siapa tuh yang nyoret-nyoret ngaku? Terus tambahkan ed seperti biasa, ya. Itu kalau yang belakangnya e. Belakangnya y. Ditambah, diganti i. Tapi aku disebutin. Kalau diganti D doang, Pak. Ditambahin D doang. Plus ditambah ed ya. Ya, pasti nanti ditambah ed. Jadi company, ya. Tambah i, tambah d. Accuse, tinggal tambah d doang. Karena dia sudah ada e-nya di belakang. Ini kan udah ada e. Sama kayak achieve, ya. Admire, advise, agree. Ini sama semua. Tinggal ditambah d di belakangnya. Ya. Accuse tambahin d doang. Achieve tambahin d doang. Admire tambahin doang admire. Ya, advise. Ya, sama agree tambahin d doang. Nah, ada juga yang ditambah ed seperti accept. Itu suara Kaki disebutin lagi, lucu banget. ya. Accept karena belum ada apa-apa ditambahkan ed. Ya. Add, tambahin ed juga. Affect, tambahin ed juga. Tapi ada beberapa nanti jadi pengecualian. Contoh, admit, ini meskipun belakangnya sama T, ya, tapi karena sebelum T ini ada huruf vokal, ditambahin huruf belakangnya double, ya. T-nya di double, terus tambahin ed. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Hah? Enggak. No. Oh iya, Pak. Kalau iya diganti I kan, Pak? E diganti I, tambahin ed. Oke. Nah, kok kagak boleh sih? Itu suara siapa? Oke, lanjut. Ya, Pasti ada pukul. ini yang akan menjadi
hal yang paling tricky. Ya. Kenapa? Karena kita harus hafal. Contoh, verb 1 see, verb 2-nya saw, verb 3-nya seen. Sausin. Jadi beda. Nggak kayak tadi, kalau yang reguler, dia kan cuma tambah ed, d, ied, atau yang lainnya. Kalau irregular, dia benar-benar berbeda bentuknya dari yang semula. Contohnya, be, ya, duanya was atau were, past principalnya atau verb 3-nya itu been, ya. Yang kedua, begin, began, began. Break, broke, broken. Bring, broke, broke. Buy, bow, bow. Build, build, build. Tapi tulisannya beda. Ya. Choose, chose, chosen. Ya. Choose, choose, chose, chosen. Come, came, come. Ya. Ada yang sama juga, cost, 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 sama cut, cut, cut. Ya, cutted. Ya, bukan bracket, bukan bringet, bukan buyet. Ya, bukan wielded, bukan cuset, bukan comet atau posted. Ya. Ini yang akan menjadi PR kalian ketika kalian mau mengucapkan berbicara dalam simple past tense. Misalkan aku mau melihat, I see it. Nah, bukan see it, ya. Karena tadi verb 2 dari see itu saw, berarti I saw, aku telah melihat. Ya. Aku telah membeli, I bought. Ya, aku telah membeli, I bought. Ya, aku telah membawa, I brought. Aku telah datang, I came. Ya, aku telah memulai, I began. Nah itu yang akan menjadi tantangan bagi kalian untuk berbicara menggunakan simple past tense. Ya, ada yang mau nanya? Enggak. Pokoknya gambar pensil di Zoom ini gunanya buat apa? Pak. Oi. Oke. Ada yang mau ditanyakan soal liburan kalian? Tidak. Sampai bab berapa, Pak? Kenapa? Pak, IPA bab berapa? IPA. Iya, bab berapa? IPA yang kemarin kita pelajarin. Oh, bumi. Ya, bagi yang baru datang tadi, yang agak telat, silakan nanti kalian tinggal lihat di Kapan Pak dikerja ulangannya? kenapa? Pak, kapan ulangannya? Ulangannya minggu depan hari Jumat. Sama kayak PKN. Ya, jadi nanti hari Jumat depan kalian tinggal ulangan aja lah. Ya, yang Boleh buka buku kan? kita kasih ulangannya online. Kecuali mungkin nanti matematika saya cari cara dulu. Ya, ada banyak jalan kok. Jadi kalian nggak perlu takut. Sama tolong teman-teman kalian ini dikasih tahu. Ya. Mau yang cowok, mau yang